Episode 77, Ayah Janji. Lucy tertidur pula setelah berolahraga dengan Delano. Sementara Delano mendatangi kamar anak-anaknya untuk bertanya penyebab pertengkaran mereka. Dia curiga jika itu hanya akal-akalan putranya saja. Delano masuk ke kamar mereka. Setelah mengetuk pintu, Depan dan David menoleh sekilas, lalu mereka kembali asik memandangi ikan yang baru saja Delano belikan tadi. "Bagaimana guys, kalian suka?" tanya Delano seraya mengacak rambut kedua bocah itu. "Tentu saja ayah, ini sangat keren," gumam Depan, sementara Davin terlihat tak acuh dan asik menatap ikan yang bergerak itu. "Guys, ada yang ingin ayah tanyakan perihal kejadian tadi siang di sekolah. Bisa kalian jelaskan kenapa kalian berkelahi?" Davin mengerjap berkali-kali lalu menoleh ke arah sang ayah, sementara Depan menunduk takut karena dia tidak ingin salah bicara. "Kami hanya ingin Bunda datang agar Bunda menjemput kami dari sekolah dan membawa kami ke kebun binatang," jawab Davin. "Tapi apa kalian harus berbohong dan membuat Bunda cemas?" Davin menggeleng, begitu juga Depan. Mereka tidak berpikir sampai ke sana. "Tidak ayah, apa hanya itu alasan kalian?" Depan mengangguk tapi Davin terdiam sejenak. Ia lalu menatap mata Delano dengan sendu. "Ayah, jika sampai ayah menyakiti Bunda, kami akan bawa Bunda pergi dan lebih baik kita tidak perlu bertemu. Aku dan kakak tidak apa jika tidak memiliki ayah. Tapi bagi kami Bunda adalah segalanya. Meskipun kami senang memiliki ayah, tapi jika Bunda tidak bahagia, lebih baik kami tidak memilikinya." Davin mengatakan semua yang ada di hatinya dengan mata berkaca-kaca. Delano tersenyum lembut dan memeluk kedua putranya. "Ayah janji tidak akan pernah menyakiti Bunda kalian sampai kapanpun, dan ayah tidak akan membiarkan Bunda bersedih." Delano mengusap punggung Davin dan Depan. Kedua bocah itu memeluk leher Delano, seakan mereka menggantungkan seluruh kepercayaannya pada sang ayah untuk melindungi Bunda yang paling mereka sayangi. "Sekarang ayo ganti baju kalian dan segera istirahat. Bunda juga sudah tidur karena kecapean," tutur Delano membawa Depan dan Davin ke walk-in closet. Mereka telah berganti dengan baju santai. Delano berbaring di tengah-tengah Depan dan Davin. Kedua putranya memeluk lengannya. "Ayah, apa suatu saat kami akan punya adik?" tanya Depan. "Bukankah sudah ada aku kak?" Davin menatap tidak suka dengan pertanyaan Depan. "Maksudku seperti Gabrieli, dia punya adik perempuan yang sangat cantik. Aku mau punya adik perempuan." Mata Depan berbinar saat membicarakan mengenai adik perempuan temannya. "Oh, aku juga mau kalau adik perempuan, agar aku bisa menggodanya setiap saat." Davin terkekeh sementara Delano tersenyum mendengar ucapan kedua putranya. "Kita doakan saja, semoga adik perempuan kalian akan secepatnya hadir di perut Bunda," ucap Delano kemudian. Ia ingat jika Lucy belum mau menceritakan apapun mengenai kehamilannya saat ini pada kedua anaknya. Jadi sebagai suami, Delano harus mendukung apapun keputusan Lucy demi kebaikan dan kesehatan Lucy juga. Tak lama kedua putranya sudah terlelap. Delano perlahan melepas tangan kedua putranya dan bangun. Dia ingin menghubungi Regan untuk menanyakan hasil meeting tadi siang. Saat Delano menunggu panggilannya tersambung, sebelum akhirnya suara Regan terdengar menyapa kesal. "Kenapa Anda baru menghubungi saya, Tuan?" "Memangnya kenapa?" "Saya membatalkan kerjasama ini, meskipun nilai kerjasamanya cukup memuaskan, tapi harga yang harus dibayar adalah keutuhan rumah tangga Anda." Regan menjelaskan dengan masih sangat emosi. Bagaimana tidak jika dari kliennya berniat menjalin kerjasama karena ingin menjodohkan putrinya dengan Delano. Tentu saja sebagai seorang sepupu dari istri Delano, Regan sangat tidak senang dengan syarat yang mereka ajukan. Delano yang mendengar penjelasan Regan hanya tersenyum. Baginya kerjasama itu hanya sebagai sarana mengembangkan perusahaannya saja. Jikapun mereka tanpa kerjasama itu, Delano tidak serta-merta akan jatuh miskin karena dia juga memiliki beberapa kontrak eksklusif dengan negara berkembang lainnya. "Tenanglah, keputusanmu sudah tepat dan aku sangat berterima kasih untuk itu." Setelah berbicara beberapa saat, Delano pergi ke kamar. Dia duduk di tepi ranjang dan membelai wajah pucat Lucy.
Bibirnya mengulas senyum saat Lucy menggeliat dan membuka matanya. "Mas nggak istirahat ya?" tanya Lucy dengan suara serak. Dia berusaha bangun dan Delano membantunya. Delano mengambil gelas air putih di atas nakas dan memberikannya pada Lucy. Lucy tersenyum lalu meminum air itu hingga tandas. "Aku baru dari kamar anak-anak. Apa kamu ingin makan sesuatu?" Delano merapikan rambut Lucy yang berantakan. Lucy mengangguk, dia memang terbangun karena perutnya lapar minta diisi. "Apa yang ingin kamu makan?" Lucy tampak berpikir, bibirnya mengerucut menggemaskan hingga membuat Delano tak tahan mengecupnya. "Berpikir saja, jangan menggoda begitu." "Siapa yang menggoda sih, Mas?" Lucy mengerucutkan bibirnya lagi. "Itu bibir kamu dari tadi godain Mas terus." Itu pasti cuma kalak-kalan Mas saja, dasar mesum." "Cepat katakan apa yang ingin kamu makan." "Aku ingin makan siomay, Mas." Raut wajah Lucy berbinar saat membayangkan olahan dengan bumbu kacang itu masuk ke mulutnya. Rasanya dia sudah tak tahan lagi. "Aku akan pesankan siomaynya, tapi sekarang kamu basuh muka dulu." Lucy benar-benar menyukai sikap Delano yang lembut dan penuh kasih sayang. Seakan-akan sikap pria itu mampu mengisi ruang kosong di hati Lucy yang dulu haus akan kasih sayang dari ayahnya. Dan kini sebagai suami, Delano juga mencurahkan segala perhatiannya untuk Lucy. Pesanan Lucy tiba 45 menit kemudian. Selama menunggu, dia sudah menghabiskan segelas susu hamil dan 2 potong sandwich daging yang diberi keju. Namun begitu semuanya tiba, Lucy sudah benar-benar tidak sabar menunggu. "Sari, cepatlah, aku sudah lapar." Lucy meminta pelayan yang seumuran dengannya agar cepat memindahkan siomay ke piringnya. Diana keluar dari kamar dan menghampiri Lucy di ruang makan. "Wah, makan apa sayang?" tanya Diana. Saya mengambil segelas air putih hangat untuk dirinya. "Siomay mah, Mama mau," tawar Lucy. Diana hanya menggeleng. "Kemarin ibu gimana, mah?" "Ibu kamu sudah jauh lebih baik. Dia sudah bisa menerima kepergian nenek kamu. Mama juga berharap kamu jangan terlalu banyak bersedih ya." Diana adalah wanita yang lembut sama seperti Mita, sehingga Lucy pun merasa nyaman saat bersamanya. "Iya, Ma," jawab Lucy. Delano turun dengan menggendong kedua putranya di sisi kanan dan kiri dengan hati-hati. "Sepertinya aku mau renovasi rumah saja, Ma. Kita butuh lift," ujar Delano setibanya di rumah makan. Sungguh bukan hal mudah menggendong kedua putranya, apalagi mereka terus bergurau saat ada dalam gendongannya. Lucy menyodorkan gelasnya yang berisi air putih dan Delano langsung meneguknya. "Haha, ayah Lela menggendong kita, Kak," ujar Dapin mengejek ayahnya. Depan tersenyum seraya berkelayut manja di lengan Lucy.